pilih yang memang real apa yang kemungkinannya keluarnya modelnya seperti itu ya. Contoh-contoh soalnya sama model jenis soalnya ada kan di RTK itu bukan hanya pilihan ganda ya, pilihan ganda A B C D E, tapi juga ada opsional pilihan salah ya, kemudian ada opsional jawabannya ada yang lebih dari satu. Jadi teman-teman harus tahu tipsnya supaya bisa menentukan jawaban yang benar bagaimana. Oke, bisa dilihat ya, sudah dikirim soalnya di HP masing-masing ya di grup. Ini kita nomor 1. Ini soal bangun nih, soal bangun datar. Ini ada ditembak derajat di 20 di 50. Nah, gambar di atas adalah dengan tanah milik Pak Pandi karena Pak Pandi memiliki uang sebesar 1 miliar. Jadi Pak Pandi ini butuh uang 1 miliar. Ya. Kemudian untuk bayar hutang, tanah akan dijual dengan harga 2 juta. Ini harga tanahnya. Harga tanahnya ini 2 juta per meter persegi ya. Nah, berapa Pak Pandi dari penjualan tanah dan pembayaran hutang tersebut? Jadi Pak Pandi butuh uang sebesar 1 miliar untuk membayar hutang. Kemudian tanah harganya 2 juta per meter persegi. Nah, berarti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, kira-kira apa yang perlu dicari dari bangun ini? Apa yang dicari? Kalau kalian menemukan soal bangun datar ya, terus sebidang tanah misalkan ya, terus kemudian dihitung harga, itu yang dicari apa? Luas. Ya. Ini bangun apa? Trapesium sama apa? Sama kaki. Sama kaki ya, karena panjang kaki. Potong ini. Ya. Kalau ini 20, ini 20 berarti berapa ini? Ini berapa? 15. Ini 15. Nah, kalian tahu rumus luas trapesium? Berapa? Rumus luas trapesium? Masih ingat? Tak lupa? Nah, alas ini ya ini anggap A, ini adalah B. A ditambah B per 2 kali ganti ini A, B ya, kemudian per 2 kali ganti ini ya. Nah, A tambah B udah ada belum? Berapa? 50 tambah 20 per 2. Pertanyaan tingginya ada belum? Nah, karena tingginya belum ada, berarti kita harus mencari tinggi dulu. Bagaimana cara mencari tinggi? Ingat ini bentuknya apa nih? Segitiga sama apa? Situ. Ini berapa? 15. Oke. Tinggi. Nah, kalau biasanya kalau tinggi ini berapa nih? Ini bentuknya berapa tinggi ini? Tadi soalnya set itu ya. Tingginya berapa? 15 ya. 15. Nah, kalau ini 15 kemudian sudutnya 45 ya.
Ini kira-kira tingginya trapesium ini berapa? Tinggi trapesium. Halo. Tengah. Coba ya. Ini kan ini kan 15. Ini ya 20 tadi ya. Ini 20 ya. Kira-kira berapa tinggi? Dengan ini dengan anggap bahwa inilah sebagai 45 ya. Ini 45. Ya, sudutnya 45. Nanti sama kaki ya. Berarti apa ini? Iya, Pak. Ini berapa ini? Nah, ini. Coba kita pakai sini, boleh ya. Nah, ini anggap kan bermulut dikit ya. A. Ini untuk pembuktian ya. Ini A per sin A ya. Ingat ya. Dengan B per sin B. Oke. Kalau ini 45, ini berapa tadi? Ini 45 nih. Ini berapa sudutnya? Berapa? Ini 45. Ini berapa sudutnya jadinya? Total sudut segitiga berapa? Total sudutnya berapa? Segitiga berapa nih? Di sini 45. Ini berapa nih? 90. Siku berapa? 90. Berarti di sini berapa nih? 45 juga ya. Jadi ke 45 ya. Ini 45 juga kan? Ya. Nah, berarti kan kalau kita misalkan ini anggap A nih ya. Ini anggap B nih. Ya, ini panjang A, panjang B. Ini panjang A-nya adalah 15. Nah, terus sin A-nya mana? Sin 45 ya. Sin 45. Terus sama dengan B per sin 45 juga. Karena sama kan ya? Karena sama, betul nggak? Apa artinya? Artinya nilai B sama dengan nilai A. Berarti tingginya adalah 15. Berarti tingginya dengan 5. Sama ya? Ya paham ya? Ingat ya, kalau sebenarnya tanpa kita menghitung juga udah ketahuan kok. Kalau segitiga sama kaki, ini kaki kan jadinya ya, bentuknya seperti kaki kan ya. Nah ini pasti sama nih. Ini 15, kalau 15 pasti ini juga 5. Kalau 20 pasti 20. Kenapa? Karena sudutnya sama ya. Kecuali paham ya. Kita kalau menghitung pun nih kata kunci buat teman-teman ya. Kalau nanti ketemu soal seperti ini, kalau ketemu sekarang sudutnya sama 45 ya, dan pasti kalau sama itu 45 ya, nggak mungkin yang lain ya, karena sudut totalnya 180. Siku udah pakai 60 kalau siku ya, tinggal dua ini balik ya simpulannya tingginya adalah 12. Tinggal dimasukin ke sini aja. 50 tambah 20 berapa? 70 kali 2 dikali 15. Jadi berapa? 35 ya, 35 dikalikan 5 berapa tadi? 35 kali ke 15 175 ya. Ini 5, ini 3. 5, 2, 5 ya.
525 ya. Benar ya? Ya, berarti ini luasnya adalah 525 meter persegi ya. Oke. Nah, sekarang ini kan ada harga tanah. Ini kan tanahnya sebenarnya ada tanahnya 525 meter persegi. Harga tanah per meternya 2 juta. Berarti dikalikan saja ya. 525 dikalikan 2 juta. Berapa ini? Berarti 150. Oke, benar ya? 105 juta ya kan ya? Ya, 100 bukan juta ya, miliar ya. 1 miliar 50 juta. Nah, ya, karena miliar ya. 1 miliar 50. Ini hasilnya. Nah, terus kemudian kebutuhan tadi berapa? 1 miliar ya. Ya, kurangi aja ya. Ini dikurangi ya. Bisa berapa? 50. Iya. Oke, ya, paham nggak, teman-teman? Ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ya bangun datar, ada harga, ada bidang tanah dalam bentuk bangun datar, kemudian tanya adalah harga tanahnya, ya, berarti itu menghitung luas ya, teman-teman. Bentuknya apapun, tanah bentuk apapun, ya mau tanah lingkaran, tanahnya bentuk persegi panjang, tanahnya bentuk trapesium, tanah bentuk layang-layang, ya. Berarti menghitung luasnya dulu. Ya. Kalau sudah ketemu luasnya, baru dikalikan dengan harga tanah per meternya berapa. Baru kita termasuk soal. Apa soalnya? Selisihnya, ya. Kelebihannya ada berapa lebihnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Sudah paham ya? Gampang ya. Kuncinya apa kuncinya? Kalau trapesium teman-teman ya, ini kalau trapesium ya. Ini kalau buat trapesium bidang datarnya, kalau sudutnya sama 45/5 ya, maka tinggi dengan lebihan ini ya, dengan lebar ini pasti akan. Oke, ya itu kuncinya. Yang mudah. Oke, silakan mau dipoto boleh, mau tulis boleh. Pakai foto sukanya kadang-kadang teman-teman suka lupa, ya. Lagi. Nih, anaknya tulis kalau ini. Silakan tulis, mulai. Kalau ini soalnya bentuknya PG ya, ABCDE. Nanti ada soal bentuk yang lain. Ini terkata kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan sampaikan saja. Kalian kebagian jadwal kapan? TKA ujian tanggal? Oh beda-beda, ada yang tanggal 3, 5, 6, 35 semuanya. Di mana berarti hari Rabu Kamis ya? Masih ada waktu seminggu lagi. Ya makanya kita maksimalkan nih pertemuan sekarang ya. Mudah-mudahan ya, bismillah ya. Jangan ditala aja, harus ada ikhtiarnya dulu. Ya coba. Kenapa?
Isolasi asalkan teman-teman mencoba lagi kan di bimbel sudah sering diajari kan. Coba teman-teman review ya diulang di rumah, coba lagi, yakin bisa lah gitu kan. Kuncinya memang latihan. Kalau matematika nggak bisa kalau nggak latihan. Latihan aja di rumah. Jadi kan mereview kalian sudah dibahas kayak ini dibahas nih. Baca ulang dulu pembahasannya. Nanti kalian coba lagi tanpa lihat bahasa. Terus begitu. Soal yang wajib begitu. Tipe soal itu sebenarnya agak sama itu juga. Mau datar, ketemu lagi soal apa, gitu. Sama aja. Ini udah? Oh belum. Oke. Silakan ya. Menarik saya bakal gitu. Coba lagi Islam. Gimana caranya supaya tetap bertahan dulu? Jangan aja. Tadi sementara di setting dulu. Jadi F itu apa, Pak? Gimana? Yang 1 M. 1 M miliar ya. Oh, 1 M itu miliar. F itu nama orang. Oh, Nama orang. ah. Pak Fahmi. Kalau di situ ya. Di soal ya. Nggak Di baca. apa nyebutnya nama orang lah. Iya, tadi bisa. Nama orang buat F dan Pak Fahmi. Kalau nggak. Ya, betul. Nah, supaya ini ada orang lagi ya. Ini menarik ya. Nah, Pak, aku mau minum. Boleh. Di dapur ada. Ada. Wah. Here we go again. Yaudah ini ya. 2 juta ya. 2 juta per meter. Iya. Bangun datar ya. Bangun ruang yang ini ya. Bangun-bangun. Supaya bangun tidur ya. Ya guys, langsung ya. Nomor 2 ya. Ke sini kecil. Makin pengen. Nggak tahu mau. Oke, nomor 2 perhatikan teman-teman ini juga menarik juga soal ini kemungkinan juga ada pada seperti ini ya. Ini ada segitiga, ada lingkaran. Ada lingkaran. Kemudian ada persegi ya.
bagus ya. Apa bisa lurus tuh? Ini mau ngapain? Oke, teman-teman. Ini ada bentuk soal namanya pernyataan ya. Soal pernyataan. Ini ada berapa bangun? Dua. Dua apa aja? Tiga. Ada bangun, ada lingkaran ya. Ada persegi. Ada persegi dan ada segitiga ya. Nah, oke. Yang diminta di sini dengan ada segitiga siku ya. Ada segitiga siku-siku nih. Siku A, B, C. Ya. Kemudian ada lingkaran. Ya. Nah, diminta ini adalah luasnya. Luas lingkaran ya. Nah, ada penelitian satu. Yang pertama, jika nilai AB sama dengan nilai BC, AC sama dengan 7 cm. Pernyataan kedua, jika OB sama dengan OC sama dengan 7 cm. Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, perhatikan baik-baik pernyataan kalimatnya ya. Ini ada ada lingkaran, terus di luarnya ada segitiga siku ya. Sikunya ABC, A, B, C. Nah, yang diminta adalah luas lingkarannya. Nah, pernyataan pertama, apakah benar ya? Apakah benar jika AB sama dengan AC sama dengan 7 bisa mencari luas lingkaran? Coba. Apakah benar? Apakah bisa maksudnya benar? Atau apakah bisa kalau benar? Kalau diketahui nilai AB sama dengan AC sama dengan 7 bisa diketahui luas lingkarannya. Bisa nggak kira? Ini AB nih, AB ya, ini AC. Kalau kita lihat AB AC ya, AB AC ya, ini kan kalau kita pisahin ya, ini kan ya, betul kan? Siku ini B, ini A, ini C. AB-nya 7, AC juga 7. Berarti panjang CB-nya berapa? Bisa nggak dicari panjang CB? Bisa kan ya? Berarti bisa kan dicari ya? Ini bisa dicari nih, ya. Bisa. Nah, teman-teman, panjang Pythagoras ini garis miring ini, kalau dalam lingkaran disebut apa nih? Nah. Ayo, ada tembereng, ada garis kusur, ya, dan lain-lain. Ayo, ingat nggak? Ayo, ada garis kusur, ya, ada garis kusur, ada tembereng, dan lingkaran ya, dan lingkaran begini gitu, ya. Oke, coba cok, ya. Nah, kelas 11, kalau salah kelas 11 ya. Lingkaran, kan 8 juga belajar juga. Tuh. Diameter kan gini, diameter garis ini ya. Kalau garis miring, dengan lingkaran nih. Ini lingkaran. Nah, seret. Nah, ini apa nih? Garis busur. Nah, garis busur teman-teman ya. Kalau kita bisa mencari garis busur, bisa kita menemukan diameter atau jari-jarinya? Bisa. Artinya apa? Artinya pernyataan satu ini bisa untuk mencari luas lingkaran. Itu. Kenapa? Karena ada hubungan dengan garis
busur. Garis busur ada hubungan dengan diameter. Kalau udah ketahuan diameter, luas lingkaran ketahuan nggak? Paham nggak? Ngerti nggak? Ya, paham ya? Berarti kalau nggak bisa dicari, itu salah. Salah, iya salah ya. Nah, yang kedua sekarang OB, OC. Ini OB. OB itu apa sih? Jari-jarinya. Apalagi jari-jarinya. Nomor udah pasti bisa, ada pasti ya. Termasuk bisa, karena emang udah jelas jari-jari. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah dua-duanya ada hubungan nggak? Coba. Bisa ada hubungan nggak dua-duanya? Atau terpisah ada duanya? Ada. Ya. Jadi jawabannya gini. Pernyataan satu saja cukup untuk, nah ini ya salah ya. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak. Nah, ini juga salah ya. Ini yang betul adalah pernyataan satu saja cukup menjawab pertanyaan dan nah, jadi ini jawabannya. Jawaban D ya. Jadi dua-duanya bisa. Jadi pernyataan satu bisa, pernyataan dua bisa. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Ya. Ingat kalau lingkaran itu ada unsur-unsur dalam lingkaran, ada jari-jari, ada tali busur, ada tembereng ya, dan lain-lain, ada diameter. Kita lihat ada kaitan nggak? Ya. Kalau ada kaitan, oh bisa nih. Ini kaitannya dengan tali busur. Tali busur kaitannya dengan diameter. Diameter kaitannya dengan luas lingkaran. Oke? Ini masalah ini tidak perlu kalian hitung. Tidak perlu. Tinggal pemahaman aja. Ya. Tidak perlu kalian hitung luasnya berapa, ini berapa. Ya. Tinggal pemahaman aja. Ya. Pahami tentang lingkaran apa aja yang dalam lingkaran, gampang ya. Sebenarnya kalau kalian paham nggak perlu cepat banget ini jadi. Oke, nomor 2 paham? Ya, nanti diulang di rumah, kalian cek ulang apa sifat-sifat dalam lingkarannya. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Ini ada seorang pedagang buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual apel dan jeruk. Harga nanti. Boleh. Tapi baterainya cukup nggak? Cukup ya. Nih, seorang pedagang buah-buahan ya. Bisa oke gitu. Untuk atuh. Coba. Aku bakal mati-mati. Ini nggak mati, cuma itu aja. Senggolnya aja. Hilang jendelanya. Nah. Ulang ya. Nih. Harga pembelian apel 10.000 per kilogram. Ini teman-teman kalau ada soal seperti ini panjang soalnya ya. Kalau ketemu soal yang panjang kayak gini, kalian fokus ke dalam angkanya saja. Cukup kalian 10.000 ya per kilo. Yang apel ya per kilogram. Apel nih. Kemudian harga jeruknya 5.000. Jeruk 5.000. Nah, modalnya adalah 2.500.000 modalnya. Modal 2,5 juta. Oke. Sedangkan kapasitas muatan gerobaknya maksimum 400 kg. Ya. Ini 400 maksimum ya. Ini muatan totalnya. Muatannya
400 kilogram. Nah, keuntungan yang diberlakukan pedagang tersebut per kilogram apel, di keuntungannya ya. Ternyata keuntungan apel itu 5.000 ya. Keuntungan 5.000. Terus jeruknya 4.000. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa. Nah, ini teman-teman ya, ini seperti ini. Apel harganya 10.000 per kilogram. Jeruk 5.000 per kilogram. Modalnya 2,5 juta. Muatannya 400 kilogram. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman lihat soal kayak gini, ini ingatnya apa? Tentang apa? Soal tentang apa? Ayo, sistem persamaan linier, ya, SPLDP namanya. Sistem persamaan linier dua variabel atau dua peubah. Ya, apa peubahnya? Apel dan jeruk, dua itu. Terus bagaimana kita ini kan modelnya cuma cerita, ya. Bagaimana kita ubah dalam bentuk model matematika? Ingat, sini ada harga jeruk, berarti 10.000 jeruk. Dari apel ya, apel. Ditambah ya teman-teman ya, ditambah 5.000 jeruk. Ya. Sama dengan, iya betul. Sama dengan berapa? Harga totalnya? 2,5 juta atau ya. Nah, supaya gampang teman-teman, nolnya kita hapus saja. Jadi 10A ditambah 5J sama dengan 2.500. Ini persamaan pertama ya. Nah, persamaan kedua teman-teman, ini katanya maksimum itu hanya 400. Berarti apel ditambah jeruk itu maksimumnya pas. Nanti kita akan menghitung nih berapa kilo sih apel, berapa kilo jeruk kan gitu ya. Yang kita beli ya. Berarti kita eliminasi dikalikan. Yang paling enak mana yang paling gampang? C aja yang angkanya kecil ya. Dikali 1 dikali 5. Ingat ya? Tahu nggak di sini? Ya, dikalikan silang ya. Berarti ini 10A ditambah 5J, benar nggak? 2.500. Ini 5A tambah 5J kemudian 2.000 apa 20.000? 2.000 dong. Benar ya, dari ya? Tinggal kurangi ya. Ini coret ya, bisa. Ini tinggal berapa? 5. Ini berapa? 500. Berarti hanya berapa? 500. Hanya adalah 500 per 5 dengan 100 kilogram. Ternyata hanya ada 1 kuintal ya. 100 kilogram. Terus jeruknya berapa nih? Jeruknya tinggal ambil aja, tambah aja ya. A tambah J dengan 400. Apelnya berapa? 100 ya. 100 tambah J dengan 400. J-nya 400 dikurangi 100. Berapa? 3. Berarti jeruknya 300 kilogram ya. Nah, ini kan keuntungannya itu kan yang satu 5.000, yang satu 4.000 ya. Berarti untuk apa berapa keuntungannya apa? 100 dikali 5.000 ya.
Ini 500. Untuk apa ya? Kalau jeruk untuk berapa? 4.000 ya. 300 dikalikan 4.000 ya. Jadi berapa? 1.200.000 ya. Benar nggak? Gitu. Jadi nilai keuntungannya awalnya adalah 500.000, jeruknya 1.200.000 ya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham ya. Ingat teman-teman ya, pokoknya setiap soal cerita fokus ke dalam angkanya. Jangan terbuai dengan cerita. Lama ceritanya atau angkanya aja. 10.000 berarti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tulis dulu? Silakan tulis. Coba ada opsinya nih ya. Kan ini opsinya bisa lebih dari satu kan ya. Kuota minimal pertanyaan tersebut adalah kuota maksimum ya. Berarti ya kuota maksimumnya 1,7 berarti ya. Kali tambahin kan ya. 1,7 terus apel 100 kilo jeruk 300, berarti dua ini opsinya ya. Yang pertama, yang kedua sama yang ketiga kan. Kotak yang kedua sama kotak yang ketiga. Nanti kalian cek di ini ya. Gampang ya? Gampang banget. Jadi masalah satu maaf empat juga gampang banget ini. Sudah? Bisa lanjut? Bisa ya? Nanti teman-teman yang belum keburu nulis kan, enaknya di foto satu orang, nanti bisa tulis bareng-bareng. Nih, ini soal eksponensial ya. Soal ini soal yang juga sering keluar ya. Teman-teman hati-hati nih soal eksponensial suka terjebak ya. Ini gampang. Ada soal 2 pangkat min 2 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Teman-teman ini soal eksponensial ya. Soal bilangan berpangkat. Teman-teman, kalau ketemu soal yang seperti ini, bilangan berpangkat membentuknya dalam bentuk variabel A, B, C, X, Y, atau apalah angka-angka gitu ya, ataupun dalam bentuk huruf ya. Sama aja hukumnya, sama aja sifatnya.
tidak berbeda ya. Mau bentuknya angka, mau bentuk huruf sama aja ya. Apa yang perhatikan? Pertama yang teman-teman perhatikan adalah lihat angka-angka yang sama dulu atau huruf yang sama. Contoh misalkan di sini. Ini yang sama angka berapa? 2. Jadi fokuskan saja di 2 dan 2 ini ya. Yang tiganya di abaikan saja. Mau huruf, mau angka sama begitu ya. Misalkan A, B, C per A. Ya, berarti A dan A-nya itu. Atau X, Y, Z per X, Y. Berarti fokus X-nya aja. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham seperti itu gampang. Tinggal kita penyelesaian masalahnya. Nah, ingat teman-teman, sifat dalam eksponensial bilang berpangkat, kalau ada pembagian ya 2A per 2 pangkat B, 2 pangkat A per 2 pangkat B. Ini artinya apa? 2 pangkat A dikurangi ya, ini kan ya, ini sifatnya. Ini sifat bilangan berpangkat ya. Jika ada pembagian ya, berarti dikurangi. Itu berarti min 2 berarti berapa nih? Min 5. Kenapa 5? Min 2 dikurangi di 3 ya. Min 2 kurangi di ya, jadi min 3-nya sama enggak? Tetap apa 3-nya? Kenapa tetap? Karena enggak ada temennya. Karena enggak ada sekutunya ya. Enggak ada temennya. Udah jadi berapa nih? 2. Nah, yang kedua, langkah kedua, perhatikan ada pangkat aja ternyata di sini. Min 1. Berarti dikalikan. Min 1 kali min 5 berapa? 5 Plus. 5. Min 1 kali 2. 2. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat min. Ada jawabannya ya? Apa kan ya, teman-teman ya? Ini kayaknya pada betul semua deh kayaknya. Ya Allah, semoga soalnya kayak gini semua ya Allah. Jadi bisa 100 nilainya TK wajib matematikanya gitu. Jadi saya punya keyakinan 90% soal kayak ini keluar eksponensial bentuk bilangan berpangkat. Yang penting kan paham konsepnya. Jadi kalau tidak boleh dijumlah atau tidak boleh dioperasikan kalau angka atau berbeda, itu tidak boleh. Misalkan A sama B itu nggak boleh, 2 sama 3 itu boleh. Jadi gampang ya, seperti yang saya sini, teman-teman udah pada bisa lagi, insyaallah ya. Yang nomor 5 juga apa banget teman-teman ya. Ini nomor 5 nih, teman-teman kalau ada soal, misalkan ada peluang masuk ke IPB itu 0,6 misalkan. Ini kan peluang masuknya adalah 0,47. Kalau peluang tidak masuk itu berapa? Peluang tidak masuk ini. Tinggal 1 dikurangi 0,7 aja udah. Ini berapa tuh? 0,5. Jadi peluang yang masuk, yang tidak masuk tidak aja. Bang ya.
semoga soalnya begini juga ya Allah. Soalnya begini enak banget. Minimal matematik wajib 100 lah gitu kan. Minimal. Pengen naikin yang lain gitu loh, gitu naikin yang lain gitu. Apalagi yang habis aja gitu. Kimia ya Allah. Ya, ambil kimia fisika jalan itu. Ya kalau yang IPS sih masih penting masih ngapa-ngapa masih ini. Janjian fisika ya, ada yang nggak fisika nggak? Hari hadus yuk. Kita pada soal Ya, dia apa? Fisika, fisikanya fisika dulu fisika. Kita fisika yang paling ini mah. Susahnya gimana? Itu kan soal fisika. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang turun hujan di kota Bekasi selama bulan Juni adalah 9/12. Harapan tidak turun. Oh, ini juga gampang ya. Siapa banget cuy. Ini berdasarkan perkiraan cuaca, peluang turun hujan di kota Bekasi selama bulan Juni adalah 9/12. Ini harapan ini peluang turun hujan ya. Peluang hujan nih. Nah, berarti kalau tidak turun hujan berapa nih? Kalau tidak turun hujan berarti berapa? Ini kalau peluang turun hujannya 9/15. Kalau peluang turun hujannya berarti berapa? 1 min 9/15 kan? Ini kan ya? Ya kan? 1 dikurang ini kan? Ya. 1 itu teman-teman ingat kalau ada pengurangan seperti ini ya. 1 dikurang pecahan, ingat penyebutnya. Ya. Ini kan 12 nih. Pasti 15 per 15. Kenapa? 15 bagi 2 berapa? 1. Penyebutnya sudah? Tinggal kurangin sama. Ini berapa? Berapa? 15 kurang 9 berapa? 4. Nah, kenapa? 15. Bulan Juni berapa hari? 31. Juni 30 dong. Apa ya? Ya, di 30 lewat tinggal kalikan 30 hari. Coret ya. Satu, 2 kalinya berapa? Berarti peluang tidak hujannya adalah 12. Oh ya. Ingat ya kalau ada 1 begini ya teman-teman ya, ingat penyebutnya. Mau angka berapa pun ya? Mau kurang angka berapa pun ya. Ya intinya mah ya pasti udah tahu dong Februari itu udah tahu. Itu angka berapa yang Oke. Udah ya, gampang ya. Hapus ya. Ini nomor berikutnya sama kayak nomor yang keempat ya. Begini. Soal SPLP juga ya. Ini panjang ceritanya, tetap kalian fokus dengan angkanya ya. Seorang floris membuat 5 buket bunga yang sama. Biaya keluarnya adalah ini ada 5 buket ya. 5 buket
5 buket ya. Ininya biayanya 610.000. Nah, masing-masing buket berisi 20 bunga. Ini bunga ya. Per buketnya. Oke. Harga satu tangkai bunga mawar itu setangkainya adalah 12.000. Harga setengah bunga kulit adalah 8.000. Terus harga tangkai bunga lili ya, bunga lili 6.000. Dia menggunakan bunga mawar 2 kali lebih banyak dibanding dengan jumlah 2 bunga lainnya untuk setiap buket. Bunga mawar itu ini 2 kali lebih banyak ya. Nah, 2 kali lebih banyak dari bunga kulit dan bunga lili ya. Setiap buketnya. Nah, kira-kira nih banyaknya bunga lili dalam satu buket 3 kali lebih banyak daripada bunga kulit. Banyak bunga mawar yang digunakan 10 lebihnya dibandingkan yang lili. Bunga yang paling sedikit digunakan adalah bunga tulip. Banyak bunga tulip yang digunakan dalam satu buket adalah 10. Kira yang mana? Ini bikin 5 buket nih, 24 bunga setiap buketnya. Ya, harganya untuk ini 610.000 per buketnya ya. Nah, terus setiap ini kan untuk per buket ya, per buket itu ada 20 bunga, dan bunga mawar itu selalu 2 kali lebih baik dibandingkan dengan bunga tulip atau bunga lili ya. Ya, kira-kira bunga tulip, bunga mawarnya berapa, bunga tulipnya berapa, supaya harganya pas. Nah, pertama kita bagi dulu ini ya, bagi 5 dulu. Ini berapa? 122 ya. Ya. 122.000 ya. Itu per buketnya ya. Nah, sementara ya kalau kita hitung rata-rata nih ya, rata-rata 122.000 per buket itu ada 24 bunga ya. Berarti dibagi 24 ya. Kalau kita hitung rata-rata ya. Tapi ternyata kan nggak begitu ya. Kenapa? Karena ternyata bunga mawarnya lebih banyak 2 kalinya dibandingkan dengan bunga tulip atau lili ya. Nah, oke. Coba kita lihat. Kalau bunga mawarnya ininya 12, ini 6, ini 6. Benar nggak ini 24? Totalnya. Benar nggak? Cek harga. Ya, ingat cek harga. 12 kali 12 berapa? 144. 8 kali 6? 42. Bis 48 ya. 6 kali 6? 36. Oke. 4 tambah 8 tambah 6 berapa? 18. Salah. Ternyata kalau misalkan modelnya seperti ini salah. Kenapa? Karena harganya tidak sesuai ini.
Ingat, patokannya adalah harga. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ini 10, oh, di 16, ini 10 ya. 10. Kemudian ini 5, ya. Ini 9. Jumlahnya sama nggak? 24. Sama ya. Coba kita buktikan apakah sesuai 1 dan 2 ya. Coba. Ini 120. Ini 40. Ini 5. 4. Ternyata juga salah. Ya. Nah, kira yang mana? Dibalik ya. Yang ininya 9. Ininya nih. Ini 2 ya. 2. Terus ininya 3. 0 nih. 2 ya. 2. Ini coba 2 bener ya? Bener ya? Harganya coba lihat di keterangannya. Bunga mawar 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 2 bunga lainnya. Oh, jumlah 2 bunga lainnya, jumlahnya ya maksudnya gitu ya. Oh iya, jumlahnya. Berarti begini ya. Artinya jumlah 2 bunga lainnya ya. Berarti kalau jumlahin 2 kalinya berarti gitu maksudnya ya. Misalkan nih berarti kan ini misalkan 14. Mungkin 15 ya. Ini 8. Ini kalau misalnya 8. Ini 3 mungkin. Harganya harga bunga tahun 10. Oh ya, ini ya. 12, 5, 7 ini aja udah, kalau 12 sama 12 aja udah tempat 4 ya. Udah lebih ya. Coba ini 6 buket 610.000 bagi 5 bener ini ya. 0 bener ya, 610.000 ya. 610 itu per buketnya. Nah, buketnya 20 per buket. Ini soalnya ada 12.000, 8.000. Harga bunga mawar 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 2 bunga lainnya. Seharusnya ini dulu, seharusnya. Ini 144, ini 40, ini 44. Oh ya. Ini kemungkinan sih banyaknya bunga di dalam satu buket 3 kali banyak daripada bunga solid. Banyak bunga mawar yang menggunakan 10 lebihnya dibandingkan
dia menggunakan bunga dua paling banyak dua orang. Yang ini secara total ya bukan per buket ini. Secara total ini berarti ini. Berarti 24 35 gitu ya. 24 kali 5 nah 20 berarti. Ini bukan berarti hitungannya bukan per buket ini ya.